Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sophia Nurtasari dengan NIM 0104211007 dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pengertian hadis metode tematik, prinsip-prinsip hadis tematik, kemudian ada hadis tentang ihsan, hadis tentang profesionalisme, kemudian ada hadis tentang kewajiban berdakwah, hadis tentang public relation, dan yang terakhir yaitu hadis tentang mencegah dari kemungkaran. Nah, mari sama-sama kita simak video yang akan saya bahas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim yaitu sesuatu yang lama, qarib dekat, lawan kata dari ba'id yaitu jauh, dan khabar berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah adalah perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul mendefinisikan hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih hadis metode tematik itu. Nah, metode tematik disebut juga dengan metode maudhu'i, yang mana metode maudhu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud, dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Menurut Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip metode hadis tematik. Nah, untuk mengetahui prinsip-prinsip metode hadis tematik itu, yang pertama itu membahas hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Kemudian, semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis tentang ihsan. Dalam kitab Al-Arba'in, Imam Al-Nawawi mencantumkan sebuah hadis yang berbicara tentang perbuatan ihsan, yang mana hadisnya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la dari Bani Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinu zabahat wal yuhidda ahadukum safratah wal yurih zabihata, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan atau baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkannya sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada penjelasannya. Hadis ini merupakan
hadis agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum. Berlaku baik dalam perbuatan itu adalah yang sesuai dengan syariat dan akal. Dan ini berkaitan dengan kehidupan si pelaku di dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah kebijakan terhadap dirinya, badannya, keluarganya, saudaranya, miliknya, dan orang-orang. Yang kedua adalah iman yang amal kalbu, dan Islam yaitu amal anggota badan. Adapun sebab dikeluarkannya hadis ini adalah untuk mengoreksi perbuatan kaum jahiliyah yang biasanya berlaku kejam dalam membunuh, yaitu dengan memotong hidung, tangan, dan kaki, dan yang serupa dengan itu. Dan mereka dahulu kala menyembelih menggunakan pisau tumpul atau tulang atau bambu, dan yang serupa dengan itu yang dapat menyakiti hewan sembelihan tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW lalu memerintahkan supaya bersikap lemah lembut dalam segala sesuatu. Selanjutnya kita akan masuk hadis tentang profesionalisme. Islam sangat menekankan unsur profesional dalam budaya kerja. Mengapa sampai sejauh itu Islam menjelaskan konsep tersebut? Hal itu sebagaimana penjelasan dalam sebuah hadis terkait dengan profesionalisme kerja seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yuttaqon. Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Hadis tersebut menjelaskan bahwa agar kebutuhan hidup manusia terpenuhi, manusia harus bekerja untuk mencari nafkah. Bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri dan menurunkan derajat martabat dirinya sebagai manusia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu hadis tentang public relation, yang mana hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhiyah ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sepanjang dalam hal kebaikan, saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah atau seibu, akan tapi lebih luas lagi mencakup saudara sesama manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis tentang kewajiban berdakwah, yang mana hadis tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillahi bin Amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni wala ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Artinya, dari Abdullah ibnu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari Bani Israel, tidak masalah. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3461, Ahmad 45, Ibnu Hibban nomor 6250. Dari hadis di atas menjelaskan, hadis tersebut berpesan bahwa Nabi SAW memberi perintah untuk menyampaikan atau menyebarluaskan ajaran agama Islam, meskipun yang mendapat perintah langsung adalah para sahabat radhiyallahu anhu.
Tetapi pada dasarnya perintah itu berlaku umum, yakni untuk generasi berikutnya. Selain mengambil dan menyebar berita dari Bani Israel, juga boleh mengambil dan memberikan informasi pengetahuan, boleh mengambil dan memberikan informasi pengetahuan dan data dari Bani Israel. Tidak masalah, kata Nabi SAW. Yang penting berita itu harus benar, tidak dusta apalagi berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Perintah ini akan memberi manfaat agar para dai atau mubalik muslim bisa belajar dan lebih mengetahui ajaran dari Bani Israel, khususnya pengetahuan tentang Taurat dan Injil sebagai media dakwah. Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis tentang kewajiban mencegah kemungkaran. Di mana hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idi Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar an falyughayyihu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa illam yastati' qalbihi wa zalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan siapa saja yang mengetahui adanya suatu kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan, termasuk dengan hati. Tindakan yang dapat dilakukan dengan hati adalah memiliki rasa benci dan berpindah dari tempat terjadinya kemungkaran, sembari bertekad untuk mengubahnya dengan lisan, tangan ketika memiliki kemampuan. Demikian pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.